Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi salasatu. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyazu ilaihi li'aqsi hayawanin muhtarami ghairul muhtarami sittatu tarikus salati wal zanil muhsanu wal murtadu wal kafirul harabiyyu wal kalbul aquru wal khinziru. Jadi di pasal ini kita akan menjelaskan sebab-sebab tayammum. Sebelum mengenal sebab-sebab tayammum, kita harus mengenal dulu apa itu tayammum. Tayammum secara istilah adalah memindahkan tanah pada wajah dan kedua tangan, pengganti dari wudu dan baris. Sebab-sebab tayammum itu ada 3. Yang pertama, tidak adanya air, seperti kekeringan di mana-mana, kolam kering, sungai kering, sumur pun kering, dan tidak ada air sama sekali, maka kita diperbolehkan bersuci dengan tayammum. Tapi pemahaman bisa bertayammum ketika tidak ada air di tempat yang memang biasanya tidak ada air. Kalau ada air di tempat tersebut, maka langkah pertama sebelum bertayammum ialah mencari air terlebih dahulu. Jika sudah yakin tidak ada air, maka boleh bertayammum. Yang kedua adalah sakit, di mana sakit di sini tidak boleh terkena air atas vonis dokter. Seperti tangan kita terkena penyakit yang menurut dokter tidak boleh terkena air. Bila terkena air akan tambah parah atau susah sembuh. Yang ketiga, adanya air yang hanya cukup untuk hewan yang dimuliakan. Apa itu hewan yang dimuliakan? Hewan yang dimuliakan adalah hewan yang haram dibunuhnya, seperti manusia, kucing, sapi, dan sebagainya. Jika ada hewan yang dimuliakan oleh agama sedang kehausan, lalu ada air sedikit yang hanya cukup untuk berwudu, maka lebih baik diberikan saja air tersebut kepada hewan tersebut. Karena mengutamakan nyawa itu lebih diharuskan. Dan tidak ada gantinya, untuk kehausan selain diberi air. Sedangkan dalam wudu bisa diganti dengan tayammum. Adapun hewan yang tidak dimuliakan oleh Islam itu ada 6. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. Ketika ada air yang hanya cukup untuk berwudu, lalu ada orang sedang kehausan, tetapi orang tersebut selalu meninggalkan sholat, maka kita pakai saja air tersebut untuk berwudu. Karena orang yang meninggalkan sholat tidak dimuliakan oleh Islam, bahkan hukumnya wajib diqisas bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat dan tidak mau bertobat. Yang kedua adalah orang yang berzina muhsan. Orang yang berzina muhsan adalah orang yang sudah berkeluarga namun berzina dengan orang lain. Seperti ketika ada air yang hanya cukup untuk berwudu, lalu ada orang yang suka berzina muhsan, maka biarkan saja orang tersebut kehausan, dan air tersebut kita pakai saja untuk berwudu. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan Islam atau disebut murtad.
Orang yang meninggalkan Islam atau murtad tidak dimuliakan oleh agama. Tidak dimuliakan oleh agama. Dan ketika ada air yang hanya cukup untuk berwudu, lalu orang yang murtad tersebut kehausan, maka kita tidak diperbolehkan memberikan air walaupun hanya setetes. Dan yang keempat adalah orang kafir yang memusuhi Islam. Ketika ada air, lalu ada orang kafir yang memusuhi Islam sedang kehausan, maka biarkan saja orang kafir tersebut meninggal dalam keadaan haus. Dan yang kelima adalah anjing yang galak dan liar. Dan yang keenam, babi. Anjing yang galak dan liar adalah hewan yang termasuk najis dan tidak dimuliakan oleh agama. Maka kita tidak diperbolehkan memberikan air walaupun hanya sedikit. Sekian dari saya.